Kira-kira apa saja penyebab saldo bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021 Anda ini kosong atau tidak cair? Mari kita simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Semoga di era pandemi COVID seperti saat ini, kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dan di masa sulit seperti saat ini, kita berharap semoga rezeki kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas perihal alasan mengapa saldo PKH tahap ketiga Anda ini tidak cair atau sampai saat ini saldonya masih kosong. Sampai di minggu ketiga bulan Juli tahun 2021, kita masih melihat bahwa banyak sekali laporan dari KPM penerima PKH, bantuan PKH tahap ketiganya ini masih kosong juga atau belum cair. Nah, tentunya banyak yang mengira, ada yang memberikan alasan apakah penyebab bantuan PKH tidak cair ini karena belum vaksin. Jadi, para KPM yang bantuannya belum cair ini mengira karena belum vaksin maka bantuan PKH-nya ini ditunda. Seperti berita-berita yang sudah ada sebelumnya ketika Bapak Presiden menyampaikan melalui peraturannya bahwa bagi orang yang tidak vaksin atau menunda untuk pelaksanaan vaksin, maka salah satunya adalah adanya penundaan untuk penyaluran bantuan sosial. Nah, apakah hal tersebut dibenarkan? Mari kita simak beberapa alasan mengapa saldo bantuan PKH tahap ketiga Anda masih belum cair juga hingga hari ini. Setidaknya jika saya rangkum ada 3 alasan utama mengapa bantuan PKH Anda ini tidak cair atau masih belum cair juga ya, termasuk juga yang kosong mulai dari tahap kedua, mungkin tahap 1, 2, 3 kosong juga. Nah, 3 penyebab atau 3 alasan mengapa saldo Anda tidak cair. Alasan yang pertama adalah bahwa saldo bantuan Anda tahap ketiga tidak cair karena Anda ini telah terkategorikan sebagai KPM yang tergraduasi di periode sebelumnya. Nah, tergraduasi karena apa? Yang jelas, graduasi sesuai dengan yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ada setidaknya 2 graduasi, yaitu graduasi alamiah maupun graduasi mandiri atau sejahtera. Nah, jika misalnya Anda di periode sebelumnya Anda telah terlapor bahwa misalnya anak Anda adalah kelas 3 SMA, ternyata sudah tergraduasi di periode sebelumnya, yaitu sebelum penyaluran tahap ketiga atau sebelum tanggal 5 Mei, maka otomatis bantuan tahap ketiga Anda ini tidak akan cair. Ya, ini berlaku bagi Anda yang baik itu di graduasi secara alamiah, tidak adanya komponen, maupun graduasi secara mandiri atau sejahtera. Nah, alasan selanjutnya, alasan yang kedua, mengapa bantuan PKH tahap ketiga Anda ini masih kosong atau belum cair. Nah, kita lihat berdasarkan surat ketetapan atau SK untuk tahap ketiga termin 1, bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial telah mengeluarkan clue. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi acuan para pendamping maupun KPM agar bisa dipelajari kira-kira penyebabnya untuk bantuan tahap ketiga ini kenapa kok belum cair. Nah, setidaknya ada beberapa alasan yang dituangkan. Jadi untuk KPM yang bantuan tahap ketiga ini dicairkan, itu adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat. Nah, ada beberapa syarat yang tertuang di SK tersebut, yaitu pertama adalah KPM tersebut sudah di final closing kan, atau sudah diteliti datanya, atau misalnya sudah diperbarui atau dimutakhirkan di final closing sebelum tanggal 5 Mei tahun 2021. Terus selanjutnya KPM yang dicairkan ini adalah data-data yang bukan termasuk data anomali. Nah, data anomali ini seperti apa? Jadi misalnya jika di periode berjalan Anda memiliki masalah, ya misalnya Anda adalah peserta memiliki anak usia 6 tahun, ternyata ini masih belum dimutakhirkan datanya, atau baru masuk SD ternyata belum tercatat, belum terlaporkan anak Anda SD-nya SD mana, sehingga data tersebut termasuk ke dalam data anomali. Termasuk juga data yang misalnya kita tidak mengetahui biasanya ada lanjut usia. Usianya ternyata ketika kita
validasi, kita melakukan pendampingan, ini usianya masih 69 tahun. Ternyata sebelum tanggal 5 Mei, lansia tersebut usianya 70 tahun. Dan ini belum tercatat belum dikategorikan sebagai kategori lansia di aplikasi EPKH. Maka masuk ke dalam data anomali, ya, hal yang demikian. Selanjutnya adalah KPM yang dicairkan di tahap ketiga ini sudah sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor 12 garis miring HUK tahun 2021 terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk yang sudah dicairkan bantuannya tahap ketiga, ini adalah mereka yang sudah berhasil ditetapkan dan juga sudah berhasil untuk direkonsiliasi, dipelajari sesuai dengan penyaluran PKH tahap pertama. Lalu selanjutnya, bagi mereka yang sudah dicairkan, ini ternyata namanya, rekeningnya ini sudah dicek. Jadi sudah dicek status rekeningnya di rekening online monitoring sistem pembendaraan dan anggaran, atau istilahnya adalah OMSPAM. Nah, jadi ketika sudah dicek rekeningnya, statusnya di OMSPAM, dan juga KPM tersebut ini dicek rekeningnya, ternyata rekeningnya tidak bermasalah, atau rekeningnya aktif, ya, tidak ada masalah. Sehingga bagi data-data yang lolos bantuannya tahap ketiga ini adalah mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat tersebut. Nah, lalu alasan selanjutnya, alasan ketiga, nah, karena tidak tertuang di dalam SK penetapan, yaitu SK PKH tahap ketiga, termin 1, dan juga karena misalnya Anda sudah tergraduasi, maka otomatis masalah yang ketiga, mengapa bantuan PKH Anda tidak cair adalah tidak ada di SP2D, ya, tidak muncul di SP2D. Sehingga karena SP2D ini adalah acuan bagi semuanya, bagi pendamping, bagi bank, untuk menyalurkan bantuan PKH-nya, maka ketika nama Anda tidak ada di SP2D, maka otomatis bantuan Anda tidak akan masuk ke rekening masing-masing. Bagi Anda yang tentunya masih belum cair, tidak perlu khawatir, tidak perlu terburu-buru atau misalnya bolak-balik cek ke ATM, sehingga nanti Anda bisa menemukan masalah ketika Anda melakukan transaksi, cek saldo, dan yang lain sebagainya. Tidak perlu bingung, Anda perlu menunggu pemberitahuan saja dari pendampingnya, ya, karena kita berharap SK untuk termin kedua, termasuk juga SP2D tahap ketiga termin kedua, ini segera keluar. Dan kita berharap di termin kedua, nama-nama yang belum cair ini sudah bisa masuk semua, sehingga memang harapannya tidak sampai menunggu lama. Anda doakan semoga penyaluran tahap ketiga termin kedua ini segera dilaksanakan, sehingga Anda yang sudah membutuhkan biaya untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan membeli gizi nutrisi bagi balitanya, ini segera tercukupi. Baik, itu adalah informasi terkait dengan alasan mengapa hingga saat ini bantuan PKH tahap ketiga Anda ini masih kosong juga atau belum cair. Semoga informasi ini bisa Anda terima dan bisa Anda tangkap dengan baik. Jangan lupa terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.